Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Julian Story, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Sabtu tanggal 28 September tahun 2024. Untuk kali ini saya menghadirkan kisah terbaru ya teman-teman. Dan untuk kisah kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki sekaligus seorang suami yang bernama Indra yang berumur 37 tahun. Dia ini mempunyai kisah nyata dengan rekan kantornya, seorang istri sekaligus seorang ibu yang bernama Bu Irma. Dia ini seorang wanita yang berjilbab. Dan untuk kisah kali ini bermula sewaktu mereka ditugaskan oleh manajemen untuk melaksanakan audit di salah satu lokasi proyek perusahaan di Batam. Dan setibanya mereka di Batam yang kebetulan hari itu adalah hari Jumat, mereka pun akhirnya check-in di salah satu hotel mewah di daerah Nagoya. Setelah sebelumnya mereka telepon dan pergi ke sana kemari dengan taksi ke beberapa hotel kelas menengah untuk memesan tempat istirahat. Akhirnya hanya ada satu kamar yang tersisa. Itu pun di hotel yang high class dengan kamar VIP. Di dalamnya mereka awalnya sama-sama merasa kagok satu sama lain dan hanya saling terdiam grogi. Meskipun di dalam kamar ekstra dengan double bed ukuran besar dan terdapat sekat pemisah antara bedroom dengan ruang tamu sofa. Demi menjaga privasi dan kesopanan, Indra sengaja keluar kamar pada saat Bu Irma sedang mandi. Begitu pula sebaliknya. Tak terasa sudah pukul 8 malam. Mereka hanya saling bermain HP sendiri-sendiri. Mau tidur, rasanya juga gak enak, dan seketika sadar setelah agak terasa lapar. Ternyata dari sore tadi mereka hanya ngopi dan belum sempat makan, dikarenakan sibuk mencari penginapan kesana kemari. Akhirnya Indra pun mengajak Bu Irma untuk wisata kuliner di malam itu. Akhirnya mereka pun makan di salah satu pujasera yang menyajikan menu serba seafood. Awalnya pembicaraan mereka hanya datar-datar saja, hanya seputar urusan kerjaan, hingga akhirnya Bu Irma pun melempar candaan yang sedikit
mengarah.
Dalam perjalanan pulang, entah siapa yang memulai, mereka sudah saling bergandengan tangan. Dan setelah tiba di dalam, sesaat setelah pintu mereka tutup, lagi-lagi entah siapa yang memulai. Hingga sejurus kemudian, mereka sudah saling menyenangkan. Begitulah hingga mereka ulangi lagi, dan bahkan di pagi harinya sebelum berangkat ke bandara, mereka sempatkan mengulangi acara indah itu dengan seorang ibu satu anak yang kesehariannya sangat sopan dan tertutup rapat. Semenjak saat itu, setiap kali ada kesempatan, sedikit apapun waktu, mereka sempatkan untuk berbagi, hingga akhirnya ketika Bu Irma mengambil cuti dan kemudian melahirkan. Dan setelah kejadian malam itu, mereka kembali beraktivitas di kantor seperti biasanya, seakan peristiwa itu tidak pernah terjadi. Namun lucunya, sikap mereka berubah menjadi acuh tak acuh dan sama-sama kagok serta saling terdiam. Bahkan terkesan menghindar dalam tiap kesempatan mereka bertatap mata. Hingga pada suatu pagi, tepat seminggu setelah kejadian malam itu, pada saat break coffee time di kantor, Indra mencoba untuk mendekat dan duduk di kursi depan meja kerja Bu Irma yang masih tampak sibuk dengan pekerjaannya. Namun sepertinya Bu Irma tidak menyadari kehadiran Indra di depannya. Dan sekilas dilirik, dia masih tampak sibuk dengan tampilan sheet Excel di layar komputernya. Sambil membawa cangkir kopi, Indra mulai dengan mencomot kue yang ada di atas meja kerja Bu Irma. Indra berniat membuka obrolan untuk mencairkan suasana agar kembali santai dan netral. Tidak seperti beberapa hari belakangan ini yang terkesan seperti ada suatu peristiwa dan rahasia besar yang mereka sembunyikan. Memang mereka telah melakukan dan sedang menutupi kisah rahasia antara mereka berdua, dan mereka telah sepakat untuk merahasiakan apa yang terjadi rapat-rapat. Tidak pernah sekalipun mereka membicarakan ataupun membahasnya, meski mereka berada dalam satu ruangan kantor yang sama dan hanya berdua. Mereka sadari bahwa yang pernah terjadi adalah hanya karena adanya kesempatan, sehingga timbul kilap sesaat saja, tanpa ada maksud yang lebih jauh. Dan mereka harus tetap saling menjaga rahasia itu, terutama pada pasangan mereka masing-masing. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah menghindari interaksi dengan media sosial dan chat seperti FB ataupun BBM. Takut tanpa mereka sadari nanti terjadi kelepasan omongan, sehingga apabila sampai ada kelupaan dalam menghapus chatnya, pastinya itu akan menjadi suatu masalah yang besar.
Singkat cerita, Indra mengatur strategi Bu Irma keluar kantor dengan arah yang berbeda dengannya. Dia sengaja tidak membawa mobil dan memanfaatkan saja taksi yang dihentikan dari depan kantor. Sedangkan Bu Irma keluar kantor dengan berjalan kaki kira-kira 300 meter berlawanan arah dengan dirinya, agar tidak menimbulkan kecurigaan di staf security kantor yang saat itu membantu Indra membukakan pintu taksi. Sampai agak sedikit jauh dari kantor dan sudah yakin tidak ada lagi yang memonitor pergerakan mereka, taksi yang dia order untuk berbalik arah menuju meeting point yang telah mereka sepakati, langsung menghampiri Bu Irma sambil membukakan pintu taksi dari dalam. Dan sesaat setelahnya mereka sudah berada di dalam taksi yang kemudian mengantarkan mereka ke sebuah hotel bintang 3 di kawasan Jakarta Barat, yang tak jauh dari kantor mereka berdua. Di dalam taksi, Bu Irma ternyata telah menyiapkan jilbab cadangan di dalam tasnya, dan kemudian berganti dengan jilbab cadangan yang bercorak kontras dan berwarna lain dari yang tadi dipakainya saat di kantor. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan cerita-cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.